kriteria manusia yang seperti apa yang rawan atau mudah terkena santet? Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya Edi Putra Sani dan Gus Iman kembali menyapa Anda melalui video-video terbaik kami. Malam hari ini saya berada sudah tepat di samping Gus Iman dan akan mengobrolkan atau membagikan video. Temanya saya juga belum tahu dan akan saya tanyakan karena Gus Iman langsung ini yang punya ide dan ingin membahas ini. Tentunya video ini semoga saja bisa bermanfaat untuk teman-teman pemirsa Kelana Masa. Oke. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Gus ya. Tadi ini persiapan yang sangat mendadak tadi ya Gus ya. Karena begitu pemirsa Kelana Masa, begitu Gus Iman punya ide secara spontan dan segera ingin dibikinkan video atau ingin dibagikan ke pemirsa, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kira-kira Gus Iman malam hari ini mau berbagi video apa ini Gus? Iya, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema, ya katakanlah sebuah tips lah buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, yang melatar belakangi saya kepingin membahas dan membagi sedikit tips ini terkait dengan kebiasaan banyaknya masyarakat baik yang jauh ataupun yang dekat yang datang menjumpai saya di gubuk, tentunya di base camp, tapi kedatangan mereka kebanyakan nggak mau divideokan. Nggak mau divideokan. Salah satunya sebetulnya kedatangan mereka itu punya problem, contohnya sakit ataupun hal yang lainnya. Kebanyakan memang sakit, dan ternyata sebagian besar orang yang datang menjumpai saya sakitnya itu terkait tentang semacam kena sihir, guna-guna, ataupun kalau bahasa orang kita ya mungkin kena santet, seperti itu. Memang saat mereka datang menjumpai saya nggak mau divideokan, ya saya pun tidak berani untuk memaksakan, karena itu privasi yang bersangkutan. Jadi yang terpenting misi kami bukan hanya membuat video saat adanya pengobatan, tapi menolong sahabat semua, menolong saudara-saudara kita yang memang memerlukan bantuan dan berkenan datang menjumpai saya. Ternyata banyak yang karena sakitnya itu penyebab dan pemicunya karena santet. Ya. Jadi dalam hal ini akan kita angkat kriteria manusia yang seperti apa yang rawan atau mudah terkena santet. Jadi orang yang terkena santet, ya gampang terkena santet ini juga ada kriterianya Gus? Ada kriterianya. Saya baru tahu juga nih. Jadi kira-kira apa ini Gus yang bisa menjadi kriteria yang bisa dilihat dari orang yang kira-kira nih orang gampang kena santet nih? Kira-kira apa ini? Kriteria yang pertama di situ, karena kita harus paham dulu bagaimana kinerja santet. Santet ini cara bekerjanya begitu meluncur kepada target tidak langsung membuat jatuh sakit, tapi yang dicoba dikuasai, diserang itu pikirannya dulu. Jadi pikiran yang diserang lantas bisa merembet menjadi lemah fisiknya. Jadi tanda-tanda atau kriteria manusia yang mudah terkena santet itu gampang percaya dengan santet. Oh iya. Iya. Yang percaya dengan santet yang malahan ini ya Gus ya, yang malahan cepat ya. Terlalu berlebihan dalam menyikapi tentang santet ini. Jadi saran saya buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, memang keberadaan tentang santet itu jelas, cuma kita jangan berlebihan menyikapi hal itu. Saat pemikiran kita diserang atau kita berlebihan, karena belum tentu serangan ini sebetulnya itu berupa santet, tapi begitu kita pikirkan, kita ilustrasi, jangan-jangan aku diguna-guna, ini membuat lemah diri kita. Itu satu. Kedua, kebanyakan itu adanya kesombongan dalam diri manusia. Karena kesombongan bila mana ada itu memicu
memicu yang pertama secara ya lazimnya lah, kadang mudah bikin orang sakit hati. Terkadang yang sakit hati ini jadi kepingin membalaskan sakit hatinya, nggak berani terus terang pakai media bangsa jin atau gaib. Itu. Kalau misalnya kesombongannya di bagian gini Gus, misalnya ada orang sombong yang kita obrolin misalnya tentang santet, tiba-tiba aku nggak percaya santet, itu termasuk sombong juga, termasuk kategori. Jadi walaupun kita nggak percaya dengan tuh santet, kita nggak usah ngomong gitu, cukuplah dalam hati saja. Jadi terlalu percaya santet juga nggak boleh, nggak percaya banget atau nggak percaya total terus dia ya merasa sombong juga nggak boleh. Boleh. Kadang soalnya ada itu yang begitu Gus, enggak apaan tayul, saya nggak percaya santet misalnya begitu. Ada juga. Jadi memang harus balance ya Gus, tengah-tengah saja ya. Jangan menyikapi percaya santet terlalu berlebihan atau tidak percaya santet secara berlebihan juga, sehingga timbulnya sombong ya. Timbul sombong. Jadi ada 2 kriteria itu tadi Gus. 2 poin yang utama ini. Ya. Pertama, terlalu berlebihan menyikapi santet. Ya. Yang kedua, itu nggak kalah menariknya, harus kita buang kesombongan dalam diri kita. Mau yang berilmu ataupun yang tak berilmu, jangan ada kesombongan. Karena kesombongan yang pertama itu mendatangkan murkanya Allah. Kedua, rawan membuat sakit hati orang lain. Kriteria 2 ini sangat sentral. Mudahnya santet itu terkadang datang kepada kita manusia, apalagi kita manusia yang memiliki 2 karakter ini. Jadi kira-kira kalau misalnya ini Gus, ada yang orang suka sering melamun, itu apakah gampang juga terkena santet? Termasuk bagian daripada itu. Cuma kalau hanya melamun saja tapi dia tidak sombong, kadang-kadang itu hanya karakter ataupun ya mungkin watak pribadi. Karena tidak semua orang mampu untuk humoris. Tidak mampu. Apakah melamun saja itu rawan terkena santet? Enggak juga. Tapi bisa jadi seperti itu. Yang utama itu sombong dan terlalu meyakini tentang santet. Itu utama. Dikit-dikit hubungan dengan santet. Sedikit santet. Karena terkadang ada gangguan bangsa jin yang memang dikendalikan oleh oknum dukun. Itulah namanya santet ataupun guna-guna. Tapi kalau ada gangguan daripada jin liar yang mengganggu kita, itu bukan kategori santet. Bukan. Ya. Jadi itu apa lagi? Ya, kategori gangguan juga dari makhluk gaib. Ya. Gangguan, cuma bukan santet. Kalau bahasa kita kalau di wilayah sini lah Gus ya, tadi saya nggak tahu di wilayah orang gitu. Itu termasuk yang gangguan di jin tadi, termasuk ketempelan itu sama. Ketempelan. Ya, gitu. Ada lagi di daerah tertentu dinamakan kelintasan. Di daerah Jawa lebih dikenal lagi kesambet. Ya. Kalau ada lagi nih Gus, kalau tekena itu sama ya Gus. Tekena itu kesambet. Iya, soalnya saya pernah dengar tekena ini. Dikit-dikit wah tekena ini. Ya, gitu. Itu bukan santet. Itu bukan santet ya. Hanya gangguan, teguran ya, Gus. Kalau bahasa kita itu teguran makhluk gaib ke kita. Betul, gitu ya, betul. Maka dari itu kalaupun kita mengalami hal seperti itu, ambil pelajaran benang merahnya. Makanya bagaimana tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, mudah-mudahan bisa membentengi kita. Tapi lagi-lagi imannya pun tinggi dan takwanya, kalau ada kesombongan rawan juga kena santet. Ya, rawan kena santet. Makanya bagi sahabat beriman, sahabat kelana masa yang berilmu atau merasa berilmu, jangan sombong lah. Jangan sombong. Saya pun nggak berilmu, jadi saya pun takut untuk sombong. Saya tak berilmu. Ya berusahalah untuk tidak sombong. Biasanya yang sombong orang yang ilmunya separuh-separuh. Jadi begitu ya Gus ya. Orang-orang yang rawan terkena santet ini ada 2 kriteria yang 2 kriteria khusus. Yang pertama itu tadi sombong, yang kedua tadi terlalu mempercayai santet. Betul, ya, Gus, ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat juga buat pemirsa Kelana Masa, dan semoga bisa menjadi bahan ilmu yang bermanfaat. Betul. Insya Allah semoga saja, harapan kita begitulah. Semoga soalnya kalau misalnya teman-teman nanti belum menonton ini tiba-tiba melakukan hal-hal yang tadi kayak terlalu mempercayai santet atau merasa sombong, ya setelah menonton video ini mungkin ini bisa jadi bahan pelajaran supaya teman-teman sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tadi ya. Oke.
Cukup Gus? Sedikit tambahan Pak. Ya, Silakan. buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada yang sudah berusaha menghubungi kami tentunya atau menghubungi saya, karena terkadang itu nomor telepon ya kadang saya yang memegang, kalau pas saya sibuk saya serahkan sama kawan tentunya. Yang merasa sudah menghubungi saya, baik kepingin video call ataupun sudah chatting di WA, nomor yang tertera di layar Kelana Masa, toh terasa lambat dari kami meresponnya, mohon maaf ya, mohon maaf sahabat. Bukan saya atau kami dari tim itu lalai atau nggak semangat membalas pesan daripada sahabat, tapi karena banyaknya pesan yang masuk, jadi kami membagi dengan kesibukan kami. Sabar dan insya Allah kami tanggapi, tapi kuncinya bersabar. Mohon maaf, jangan bosan, kami pun akan berusaha untuk terus merespon kontak dari sahabat semua. Ya, saya rasa itulah. Tambahan mungkin sedikit. Boleh. Ini video ini dibuat karena memang selama ini pasien-pasien Gus Iman rata-rata tidak mau divideokan Iya, ya. betul. Jadi tips ini dibagikan setelah melihat atau menimbang ya beberapa video-video atau alasan-alasan, karena beberapa video ada yang tayang Gus ya, video yang Gus Iman lagi nanganin pasien juga ada yang tayang. Tapi banyak yang nggak tayang. Tapi sebagian besar memang nggak tayang ya, Gus ya, karena memang mereka keberatan dan pihak dari Gus Iman juga tidak memaksakan diri. Tidak boleh memaksakan. Oke ya, pemirsa Kelana Masa, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan klik subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya Edi dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.